ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang baru, di mana kita sudah selesaikan hadis yang sebelumnya tentang hajar. Untuk menyelesaikan hajar itu adalah dengan mengucapkan salam. Ya, kalau kemarin didiemin, kemudian sudah nggak diemin lagi, itu selesai berarti. Kalau kemarinnya nggak salam, kemudian ya setelah itu salam, berarti sudah selesai. Nah, kita akan mengkaji hadis yang baru. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap dari kebajikan, dari ma'ruf, kebaikan adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sangat singkat, jemaah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap dari ma'ruf yaitu kebaikan adalah sedekah. Sebelum kita mengkaji tentang hadis ini, sebagaimana biasa kita akan mengkaji tentang perawinya. Perawi dari hadis ini. Ya, kita akan menyampaikan tentang sirah sahabat. Hadis ini disebutkan oleh sahabat Jabir. Siapa nama asli dari sahabat Jabir ini? Disebutkan kana Jabir ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram sahabiyan ansoriyan. Sahabat yang meriwayatkan ini adalah yang bernama Jabir bin Abdullah. Namanya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Seorang sahabat dari suku Ansor. Ansor itu mana sama? Madinah. Ya. Ansor itu ya suku yang ada di Madinah atau disebut Ansor. Min Bani Ghanim ibni Ka'ab
ibni Salamah ahadu butuni qabilatil Khazraj. Beliau termasuk dari kabilah yang ada di Madinah dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada dua suku besar. Sebelum Rasul datang ke Madinah, ya di Madinah, penduduk Madinah itu ada dua suku yang terkenal. Salah satunya adalah Khazraj. Yang keduanya Aus, nama dari kabilah yang ada di Madinah sebelum Rasul hijrah. Dan selama di Madinah, sebelum Rasul datang ke Madinah, atau sejarah Madinah sebelum datangnya Islam, antara suku Khazraj dan Aus ini perang saudara bertahun-tahun lamanya. Ya. Jadi penduduk asli Madinah, sebelum datang Islam, itu ada dua kabilah besar, suku besar. Cuman dua, yang ketiganya orang Yahudi. Dua ini, Aus dan Khazraj, ini perang terus. Dilanjutin lagi sama anaknya, dilanjutin lagi sama cucunya. Ya. Itu sebelum datang Islam, sejarahnya seperti itu. Kemudian setelah mulai datang Islam ke Madinah, mulai di sana banyak dari orang-orang Madinah yang masuk Islam. Dulu namanya bukan Madinah, namanya Yathrib. Madinah itu setelah Rasul datang diganti namanya Madinah. Sebelum Rasul datang, itu Madinah namanya atau kotanya disebut dengan kota Yathrib. Ya, namanya kota Yathrib. Setelah Rasul datang dirubah namanya. Nah, kita melihat penduduk Madinah itu lebih gampang banyak yang masuk Islam daripada Mekah. Rasul sebelum hijrah ke Madinah sudah berdakwah di Mekah itu sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun lamanya. Tapi yang masuk Islam beberapa orang doang. Padahal 13 tahun. Berbeda ketika telah hijrah di Madinah. Banyak orang-orang Madinah itu yang gampang masuk Islam. Ya, lebih mudah dan gampang, bahkan banyak mereka gampang masuk Islam. Kenapa? Sama-sama Arab kok. Beda itu loh. Sama-sama apa? Dari ya Jaziratul Arab. Kenapa orang-orang Mekah itu sulit, bahkan lebih dominan memusuhi? Ada Abu Jahal, ya, kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Bahkan saudara-saudaranya Nabi sendiri memusuhi, seperti Abu Lahab. Ya. Berbeda ketika di Madinah. Mungkin sering kita bertanya, kenapa orang-orang Madinah ini lebih gampang masuk Islam? Di antara sebabnya, jadi gini sebabnya. Tadi, salah satu sebabnya itu antara Khazraj dan Aus, penduduk asli Madinah, itu bertahun-tahun perang. Itu kan saudara. Itu masih saudara. Masih jalurnya masih saudara antara dari kabilah Aus dan Khazraj, itu sama-sama masih saudara. Ya. Itu perang bertahun-tahun, namanya orang perang kan pengen damai. Ya. Bosan, mending bosan. Berat. Ya. Jadi apa namanya peperangan, ya pembunuhan itu berat, susah. Ya. Walaupun hidupnya mungkin sehat, tapi di negara yang nggak aman, perang nggak enak. Nah, makanya kita bersyukur negara kita merdeka, kan begitu, ya kan? Ya nyambungnya ke sana. Kita lihat bagaimana dulu Fir'aun itu menjajah kaum Nabi Musa alaihi salam, berat. Kita lihat Rasul di Mekah, ya, diintimidasi, dibunuh, disiksa, berat untuk mengamalkan syariat. Ya. Itulah seperti itu, ya, penjajahan. Nah, dahulu
Orang Khazraj dan orang Aus ini, kaum Khazraj dan Aus ini saling berperang sehingga mereka itu sudah mengalami kejenuhan yang berat. Ini yang pertama. Sehingga ketika ada orang yang ingin menyatukan dengan persatuan Islam, mereka senang. Nanti datang Nabi. Akhirnya suku Aus dan Khazraj, ya, banyak yang mereka masuk Islam. Ketika sudah sama-sama masuk Islam, nggak mungkin berperang, sama-sama Muslim. Apalagi Rasul ada di situ. Maka nanti mereka jadilah kaum Ansor. Sejarah kaum Ansor itu Aus sama Khazraj begitu. Ya. Makanya nanti perang melawan Romawi, perang melawan Quraisy, perang melawan Persia. Itu siapa pasukan hebat-hebatnya? Ya banyakkan dari Madinah, dari suku Ansor yang aslinya Aus dan Khazraj. Karena mereka dulunya sudah biasa perang. Sekarang bersatu untuk membela agama, untuk melawan musuh-musuh, ya, kaum muslimin, sehingga mereka sudah terbiasa. Ya. Karena sudah terlatih, memang Allah telah menyiapkan suatu kaum yang menemani nabinya itu nggak sembarangan. Ya. Dulunya berperang, dan masuk Islam bersatu, akhirnya perangnya ngelawan yang lain, begitu. Kemudian di antara sebab yang kedua, kenapa penduduk Madinah lebih mudah kala itu masuk Islam dari penduduk Mekah? Di antara tadi yang pertama, karena banyaknya atau sudah perang bertahun-tahun. Yang kedua adalah sesepuh-sesepuhnya orang-orang Khazraj dan Aus sudah pada meninggal. Ya. Jadi ibaratkan kepala sukunya orang Aus, orang Khazraj yang asli dari Ansor ini, itu sudah pada meninggal. Sehingga di situ nggak ada orang-orang yang dianggap senior, begitu loh. Karena seringkali senior-senior ini yang buat apa? Yang membuat masalah. Ya. Lihat ketika Rasul di Mekah, seniornya siapa? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ya. Kemudian ada Abu Lahab. Sehingga sulit mereka itu untuk masuk Islam. Kenapa? Karena ada senior-senior yang mereka dihormati sebagai pimpinan-pimpinan ini yang mereka ikuti. Sehingga kalau pimpinannya menerima Islam, maka banyak yang menerima Islam. Sebaliknya ketika pimpinannya membenci Islam, maka pengikutnya pun nggak mau, susah, sulit. Berbeda ketika di Madinah. Pimpinan-pimpinan kala itu orang-orang yang dianggap dituakan itu sudah rata-rata sudah meninggal. Jadi orang-orang muda semua rata-rata. Yang masih muda kecuali tinggal satu orang. Kecuali satu orang yang dianggap sesepuhnya, ya, orang Aus dan Khazraj, itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu. Makanya ini nanti jadi ketua munafik ini. Orang ini nanti jadi ketua munafik. Karena nggak ada pengikutnya, rata-rata pada masuk Islam, dia yang tadi disesepuhkan, akhirnya apa? Ditinggal. Akhirnya jadi orang munafik. Nah, kemudian, wali abihi Abdullah ibnu Amr ibnu Haram allati kutila fi ghazwati Uhud aidan sahbatun. Disebutkan bapaknya, bapaknya Jabir, namanya Abdullah. Namanya Abdullah dan beliau seorang sahabat Nabi. Bapaknya juga sahabat Nabi. Ya, bapaknya, anaknya sahabat Nabi semuanya. Bapak sama anak. Tetapi bapaknya ini meninggal kutila fi ghazwati Uhud. Terbunuh di medan perang Uhud. Ya, terbunuh di medan perang Uhud, bapaknya meninggal. Jabir pernah mengkisahkan ketika malam sebelum pemberangkatan pasukan ke Uhud, ngomong ke Jabir. Jadi bapaknya Jabir ini yang bernama Abdullah ini punya anak 10. 9 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki Jabir. Dan di antara yang paling tua juga Jabir. Ya.
Maka malamnya sebelum, ya paginya berangkat, malamnya itu mewasiati kepada Jabir. Kamu besok pagi nggak usah ikut perang di Uhud. Tapi saya pengen perang, Pak. Itu bahasanya begitu, nggak usah. Biar Bapak aja yang ikut. Khawatir nanti kamu mati, saya mati. Adik-adik kamu tuh perempuan semuanya. Siapa yang nanti ngurus? Akhirnya Jabir mengatakan, yaudah. Nah, saya wasiatkan khawatir besok saya nggak balik lagi. Khawatir saya terbunuh di Uhud. Satu, kalau saya meninggal kamu yang sebagai pengganti, ya, sebagai wali. Kamu sebagai pengganti bapak untuk ngurusin adik-adik kamu itu. Sedih nggak sama? Sedih. Yang kedua, bapak masih punya utang sama Anu disebutin. Khawatir nanti nggak balik kamu lunasin. Siapa? Ya, meninggal yang ditinggalin utang repot. Kalau warisan mending ninggalin apa? Ninggalin utang ini. Ya makanya jenengan kalau punya utang diingatkan. Ya, wasiat itu, hati-hati jangan sampai jenengan punya utang anak istrinya nggak tahu. Ya. Rasul mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Seorang mukmin itu tidak langsung mendapatkan nikmat di akhirat atau di alam kuburnya sampai dilunasi utangnya. Jenengan kalau punya utang, ingatkan anak-anak, itu buku di lemari yang warnanya kuning, di bawah baju, wasiat. Isinya apa, Pak? Isinya utang. Khawatirnya jenengan meninggal, nggak tahu tuh anak istri. Nah ini yang dilakukan Abdullah bapaknya Jabir demikian. Ya. Satu yang pertama wasiatnya untuk mengurus ya saudari-saudarinya. Yang keduanya nanti kalau meninggal jangan lupa utang-utangnya bapak lunasin. Kemudian berangkatlah paginya. Dan apa? Dan bapaknya ini ia syahid di Uhud. Meninggal di Uhud, di Bukit Uhud. Ya, ketika perang Uhud. Ya, sampai sekarang tuh masih ada kuburannya di sebelah Bukit Uhud. Yang meninggal itu 70 orang. Termasuk pamannya Nabi Hamzah. Tapi kalau kita lihat kok kenapa kuburannya cuma 9 atau 10? Karena satu kuburan itu ditumpuk. Ya, satu kuburan itu ya jasad para sahabat itu enggak satu-satu enggak. Satu kuburan ada yang 5, ada yang 6 begitu. Ya, enggak satu-satu 70 enggak. Makanya kalau kita lihat katanya 70 yang meninggal kok kelihatannya dikit. Ini karena memang satu yang itu di beberapa sahabat gitu. Ya, enggak satu-satu. Wa ummuhu Nusaybah. Ibunya bernama Nusaybah Al-Ansariyah. Ya, ibunya namanya Nusaybah. Ini Jabir. Ya, ibunya Jabir. Kemudian beliau memiliki nama kunyah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Jadi menamakan anaknya yang laki-laki dengan nama bapaknya. Misalnya jenengan punya bapak namanya misalnya Ahmad, misalnya. Jenengan punya bapak namanya Ahmad. Jenengan punya anak laki-laki dinamain Ahmad, begitu. Ya, kok sama kayak namanya bapak? Iya, sebagai bentuk kecintaan saya kepada bapak, kamu namain dengan nama bapak saya. Nah, begitu. Makanya beliau memiliki nama kunyah apa? Abu Abdillah. Nah, tapi yang nggak harus ya Pak, nama kunyah nggak harus. Kalau mau ya nggak, tapi biasanya nama kunyah itu diambil dari anak yang paling besar. Walaupun nggak harus ya, boleh ya yang lain. Atau kalau nggak punya anak gimana? Nggak apa-apa. Kalau nggak punya anak, yang nama kunyah boleh. Misalnya belum punya anak, kasih nama Abu Abdillah, boleh nggak? Nggak apa-apa. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini kan nggak punya anak dari Rasul. Tapi disebut dengan Ummu Abdillah. Dia punya nama kunyah. Nah, Imam Nawawi nama kunyahnya Abu Zakaria. Padahal beliau belum sempat menikah. Wafat di umur 39 tahun. Belum sempat menikah. Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin.
ya, tapi punya nama kunyah. Nah, beliau masuk Islam disebutkan masuk Islam 16 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Dia lahir, jadi lahirnya, bukan masuk Islamnya, lahirnya Jabir 16 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Berarti ketika Rasul hijrah umurnya 16 tahun, tinggal dibalik. Umurnya 16 tahun ketika hijrah, berarti masih muda. Jadi beliau masih muda ketemu Rasul, umur 16 tahun ketemu Rasul. Kenapa? Karena lahir 16 tahun sebelum hijrah. Maka ketika Rasul hijrah, umurnya Jabir ini 16 tahun. Bagaimana ceritanya? Kisah dari Jabir ketika masuk Islam. Beliau masuk Islam ini diajak oleh bapaknya. Jadi bapaknya dulu yang masuk Islam. Ya. Sering bapaknya menceritakan, mengkisahkan tentang Rasul. Ini sebelum Rasul datang ke Madinah, sudah dikisahkan oleh bapaknya bahwa di sana ada seorang Nabi yang bernama Muhammad. Ya, dengan mengajarkan ini disebutkan. Kemudian Jabir pun ikut masuk Islam seperti bapaknya. Sampailah, kata Jabir, pertama kali melihat Nabi. Yaitu tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian, karena setelah itu Rasul hijrah. Tahun ke-13 kenabian. Jabir bin Abdullah ini mengkisahkan, cerita pagi itu serombongan orang akan melaksanakan perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Diceritakan oleh Jabir Abdullah. Pagi itu serombongan orang akan melaksanakan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Ya. Orang-orang ini adalah yang akan menunaikan haji, ceritanya begitu, tahun ke-13. Kemudian dari mereka terkumpul kurang lebih 582 orang. Rombongan yang akan haji dari Madinah ke Mekah. 582 orang. Dari 582 orang, ada sekitar 70 orang muslimnya. Jadi 580 tadi, 70 orangnya orang muslim yang sudah masuk Islam. Mereka bareng-bareng berangkat untuk menunaikan haji. Karena haji itu sudah ada dari dulu. Ya, haji itu sudah ada dari dulu. Rasul itu memperbaiki tata caranya, ajarannya. Ya. Jadi sudah ada dari dulu. Nah, orang-orang muslimnya ini ngumpul di Madinah. Ini sebelum hijrah. Jadi hijrah itu bukan dadak itu enggak. Hijrah itu ada perencanaan. Lihat. Apa katanya para sahabat ini yang 70 orang ini? Mereka mengatakan, hatta mata nadaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Mekah wa yuhaf. Mereka mengatakan, kita ini sudah masuk Islam ya di Madinah. Ini yang 70 orang. Betul. Terus kita mau sampai kapan kita membiarkan Rasul di Makkah itu dizolimi? Tindakan nyata apa yang harus kita perbuat sedangkan kita sudah masuk Islam di sini? Kita aman, tidur nyenyak, ibadah nyantai. Masa tega kita itu membiarkan Rasul yang ada di Mekah diintimidasi, diancam, diusir, dizolimi. Mau sampai kapan begitu? Mereka ingin melakukan tindakan nyata. Gitu. Akhirnya mereka ngumpul. Setelah berkumpul, sudah. Kita akan bawa Rasul ke Madinah. Terus caranya gimana? Nah, ini kita ngumpul di sini, kita bahas. Pertama,
kita ketemunya Nabi nanti di Mekah pertama, kapan waktunya? Kemudian di mana tempatnya? Materi yang akan dibahas apa? Kemudian caranya nanti bagaimana? Dibahas di situ jauh 70 orang ini. Ya. Akhirnya ditentukanlah waktunya ketika mau haji, ya, ketika haji. Kan sekalian bareng-bareng. Waktunya ketika haji. Kemudian yang keduanya, kumpulnya nanti di mana di sana? Karena 70 orang ini enggak cuma orang 70 orang ini dibandingkan orang yang datang dari Madinah 500 lebih. Ya, maka ditentukan yaitu di Aqobah. Tempat melempar jumroh. Ya. Di dekat Aqobah. Materinya apa? Materinya kita akan lindungi Rasul ketika datang ke Madinah. Ya, datang ke Madinah. Jadi walaupun sudah dipersiapkan, cuman Rasul kapan kesananya ini belum ditentukan, sampai nanti akan dibunuh baru Rasul ya ke Madinah. Terus waktunya kapan? Waktunya tengah malam. Caranya gimana? Caranya nanti sembunyi-sembunyi. Singkatnya katanya Jabir, kami pun berangkat, rombongan dari 582 orang dan 70 orang, ya, diantaranya mereka orang-orang muslim, dan dari rombongan tersebut ada orang tua yang memiliki 10 anak, ya, 1 laki-laki 9 perempuan, dan itu bapak saya. Dia ceritanya. Berarti umurnya Jabir ketika itu 16 tahun, sekitar 15-16 tahun. Rombongan tersebut ada orang tua yang punya anak 10, 9 perempuan, 1 laki-laki, itu bapak saya, katanya Jabir. Ikut umur 16 tahun atau 15 tahun berangkat. Sampai singkatnya selesai menunaikan haji, ya, kan ini ya sudah ya di akhir-akhir dari menunaikan haji, ya, hari-hari tasyrik. Maka malam yang terakhir di Madinah, di Mekah. Jadi mereka kan ada tenda-tendanya. Di dekat Aqobah itu, ya, Arafah sana itu ada tenda. Mereka buat tenda juga dulu, begitu. Maka mereka janjian sekitar jam 1 malam orang-orang muslimnya bangun, begitu. Yang muslimnya dibangun nih jam 1, kita ketemu Nabi di sana, sudah janjian. Akhirnya 70 orang ini bangun, orang muslimnya, menuju tempat yang sudah ditentukan, kemudian Rasul datang. Nggak lama setelah orang Madinah 70 orang ini datang, ya sudah ngumpul di dekat Aqobah, tengah malam, Rasul datang setelah itu. Rasul ketika itu ditemani pamannya yang bernama Abbas. Ketika itu Abbas belum masuk Islam, tapi dia karena ini sebagai ponakannya bela gitu loh. Tapi belum masuk Islam. Katanya Jabir, kami ketika itu malam pertama kali ngelihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang bercahaya, wajahnya bersinar, dan ketika itu beliau mengajarkan kepada kami Al-Quran. Kemudian setelah itu orang-orang Ansor mengatakan, ya Rasul, kami mendengar selama 13 tahun engkau di Mekah telah dizolimi. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh dari orang-orang muslimnya. Kami akan siap untuk membelamu di Madinah ya Rasul. Kami akan siap membelamu ya, ketika di Madinah ya Rasul. Kemudian Abbas yang jawab, kalian jangan sembarangan. Kalian tahu nggak, kalau kalian melindungi Muhammad ini, itu akan beresiko besar. Resikonya akan perang, saudara. Siap kalian? Siap, katanya para sahabat dari Madinah. Resiko kalian akan hilang nyawa, baik saudaramu, keluarga, anak, dan istrimu, orang tua, akan menjadi korban pembunuhan. Siap. Akhirnya siap kami, katanya para sahabat. Ya. Kemudian Rasul menyemangati mereka membacakan Al-Quran, ya.
Kemudian Rasul pun mengatakan membaiat. Kalau kalian benar-benar, maka berbaiat, menjabat tangan. Satu-satu dijabat ya tangannya. Bahwa pasti akan membela Nabi nanti ketika di Madinah. Dan disitulah kisahnya Jabir awal mulai setelah masuk Islam. Nah gitu, setelah masuk Islam ketemu Rasul. Setelah mereka membaiat Rasul, ya, yang hijrah duluan ke Madinah itu bukan Nabi, tapi sahabat, para sahabat duluan yang sudah hijrah duluan. Rasul itu belakangan terakhir. Itu pun ketika sudah ada ya rencana pembunuhan baru Rasul hijrah. Tapi yang diawali dengan para sahabat duluan yang hijrah ke Madinah. Mulai ya ketika mereka para sahabat ini selesai menjabat tangan Rasul, kemudian sekarang sudah mau subuh, kalian pulang ke tenda kalian. Kemudian sahabat 70 orang ini langsung kembali ke tenda, pura-pura tidur lagi. Iblis dengar jemaah. Iblis dengar. Akhirnya iblis teriak dengan suara yang lantang, yang suaranya yang cuma didengar suaranya. Di mana? Di Mekah. Wahai ma'asyiral Quraisy, wahai penduduk Quraisy, Muhammad akan berangkat ke Madinah dan Muhammad sudah dibela dan dilindungi oleh orang-orang Madinah yang sekarang ada di Aqabah. Suara itu didengar oleh penduduk Mekah. Masuk ketika pagi mereka orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukan, dikejar sampai di Aqabah, kemudian dikepung. Siapa di antara kalian yang akan membela Muhammad, yang semalam bersumpah setia? Orang muslimnya 70 orang diam semuanya. Yang jawab sisanya kan 582 orang. Sisanya jawab, nggak ada, malam kapan kita tidur di sini kok. Gitu. Ya, bener nggak? Bener, kita tidur di sini, nggak ada orang yang semalam berangkat. Ya. Akhirnya rata-rata jawab orang-orang musyrikinnya yang belum masuk Islam ini yang jawab. Ya. Nggak ada semalam ketemu Muhammad di mana, wong dari malam kita tidur di sini. Itu berita bohong itu katanya. Akhirnya yang jawab orang-orang ini sisanya yang belum masuk Islam ini, orang-orang musyrikinnya. Ya. Akhirnya ya orang-orang Mekah pulang. Ya pulang. Orang muslimnya diem. Diem. Padahal ketika itu sudah izin. Ya. Para sahabat ini sudah izin, ya Rasul. Ketika Rasul mengatakan iblis telah berteriak ya ke penduduk Mekah bahwa mengabarkan pertemuan kita di sini. Para sahabat yang 70 orang ini dari orang Ansor, kita perang langsung ya Rasul. Rasul mengatakan jangan, sembunyikan. Sekarang kalian pulang. Itu para orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj. Nah, itu yang dilakukan oleh Jabir, di antara Jabir ketika itu umur 16 tahun. Nah, kemudian disebutkan ya, ini kisah pertama kali ya ketemu dengan Nabi. Wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam syaraka Jabir fil Fath. Disebutkan Jabir bin Abdillah ini termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, kisahnya sangat banyak Jabir ini. Ya, kalau kita sebutkan ya satu hari ya, mungkin belum tentu banyak hadis-hadisnya. Kemudian kisah-kisahnya ya banyak. Summa tafarraqa Jabir li julusi fil Masjidin Nabawi yu'allimun nasa. Kemudian Jabir ya singkatnya setelah Rasul wafat, Jabir ini termasuk orang alim dari kalangan para sahabat. Karena beliau ketemu Rasul masih muda, 16 tahun. Jadi ada sahabat yang ketemu Rasul masih anak-anak, ada sahabat yang ketemu Rasul pemuda, ada yang sahabat ketemu Nabi itu senior. Sahabat-sahabat yang ketemu Rasul ketika masih anak-anak, contohnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr, ya. Kemudian ada Anas bin Malik, itu masih muda, umur 8 tahun, 9 tahun ketemu Nabi. Ada yang pemuda, 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, contohnya ini. Ya, contohnya ya
Jabir ini ketemu Rasul umurnya 16 tahun. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan juga masih ada beberapa orang yang ketemu Rasul dia pemuda. Dan ada orang-orang dari sahabat Nabi yang ketemu Rasul itu senior, tua, seperti Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini ketemu Rasul sudah memang udah tua. Maknanya apa? Ya seumuran sama Nabi itu seumuran. Lebih tua Rasul 2 tahun. Abu Bakar sama Rasul itu Rasul lebih tua 2 tahun. Ya, seumuran. Ketemu Rasul lagi yang sudah tua, Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang yang ketemu Rasul, orang-orang udah tua begitu. Jadi para ulama pun membagi, ada yang ketemu Rasul masih anak-anak, ada yang pemuda, ada yang orang-orang tua. Nah, ya. Singkatnya, Jabir ini menjadi seorang mufti, ya, seorang alim, ya, dan mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi, mengajarkan hadis-hadis Nabi di Masjid Nabawi. Ya, makanya sampai sekarang pun masih ya ada majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ya, masih ada dari dulu. Jabir Abdillah setelah Rasul wafat, beliau menjadi seorang alim yang mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi. Terus sampai sekarang juga ya berjalan, masih ada, ya. Masih ada kajian-kajian ilmu, apalagi sekarang ada berbagai macam bahasa. Yang bahasa Indonesia ya ada, yang bahasa Arab ya ada, yang bahasa Inggris ya ada, macam-macam, tinggal pilih, ya. Dan itu sudah ada dari dulu. Wa kana minal mukatstsirina fi riwayatil hadis Nabi, dan beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Setelah Aisyah, setelah Abu Hurairah, setelah ya Abdullah bin Umar, ya beliau diantaranya. Kemudian wa kanat lahu halaqatun fil masjid, dan beliau memiliki halaqah kajian ilmu di Masjid Nabawi. Liyasma'u min hadisin Nabi. Banyak orang-orang yang datang dari penjuru karena memang ketemu Rasul masih pemuda, ya. Beliau mengajarkan hadis yang dia dengar dari Nabi, yang dia lihat dari Rasul, ya. Kemudian memberikan fatwa, ya, memberi fatwa, orang alim. Dan beliau menjadi wakana muftil Madinah fi zamanihi. Beliau menjadi seorang mufti sebagai orang alimnya Madinah, ya. Dan beliau perjalanan menuntut ilmunya luar biasa. Pernah menuntut ilmu jalan dari ya perjalanan 1 bulan jalan kaki. Untuk dia pernah mendengar orang Mesir namanya Unais. Dia meriwayatkan hadis Rasul yang Jabir ini belum pernah dengar hadis itu. Disamperin ke sana. Benar enggak? Ya, Unais ini orang Ansor. Dia pindah ke Mesir. Dan Unais ini pernah mendengar hadis Nabi yang tidak didengar oleh Jabir. Maka Jabir berangkat dari Madinah menuju Mesir jalan kaki sebulan untuk bisa mendengar hadis itu. Luar biasa semangatnya jamaah. Kemudian disebutkan, ya, beliau pun termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, di antaranya hadis tadi. Ya, Rasul mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Ini dari Jabir. Ya, hadis dari Jabir. Dan beliau meninggal dunia, ya, singkatnya beliau menjadi mufti, menjadi seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau meninggal pada tahun ke-73 Hijriah. Jadi 73 Hijriah. Kalau Rasul meninggalnya tahun ke-11 Hijriah. Berarti sisanya berapa? 73 kurangi 11. Berapa? Ya. 73 kurangi 11. Mana yang ahli matematika nih, ah? Lama bener ini. Berapa jemaah? Hah? 62. Setelah Rasul wafat, Jabir masih hidup 62 tahun. Jadi panjang. Makanya banyak termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal beliau ini. Di antara para sahabat sudah banyakkan sudah meninggal dunia. Yang masih tersisa sahabat Nabi Jabir. Kenapa? Karena Rasul meninggal, beliau masih hidup 62 tahun ke depan. Makanya banyak orang yang ngambil ilmu dari beliau ini. Umurnya panjang. Dan beliau, ya, umurnya kala itu disebutkan wa umruhu arba'ata wa tis'ina sanah. Meninggal
di umur 94 tahun. Panjang umurnya jamaah. 94 tahun. Makanya banyak orang yang belajar dari beliau. Kenapa? Sisa sahabat yang masih hidup. Sisa orang yang ketemu Rasul masih hidup gitu loh. Dan seorang alim, ya. Dan beliau wafat ya sebelum meninggal dunia di usia 70 tahun beliau buta. Ya. Allah apa? Ya, mengangkat ya penglihatannya, beliau buta. Ya. Mungkin itu sebagai kebaikan, tapi beliau masih mengajarkan karena beliau hafal ilmunya, ya, hadisnya. Kemudian beliau meninggal pada umur 94 tahun. Kemudian ya dikuburkan di Madinah, ya di Baqi, ya, dan yang menjadi imamnya adalah seorang tabi'in yang bernama Aban ibnu Utsman ibni Affan, ya, Utsman bin anaknya Utsman bin Affan. Yang mengimami adalah anaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau dan meridhoi para sahabat yang lain, dan semoga kita pun yang belajar tentang hadisnya kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari mereka. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan kaji hadisnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.